Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Secara film maksudnya. Aku disuruh jadi suami bayaran sama bos aku. Hai guys, kali ini gue akan memberikan sebuah info loker bagi kalian yang merasa good looking. Suami berbahaya. Karena jika kalian berhasil keterima, dijamin hidup kalian akan seperti para tikus berdasi yang kerja tak ada hasil dapat cuan nomor 1. Asik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film Suara Hati Suami ini yang tiap awal film selalu memakai mantel, ya mungkin di Nganjuk City lagi hujan, dibuka dengan seorang manusia berbatang bernama Johan yang kali itu sedang meng-AFK-kan diri menunggu bosnya kelar nikah sirih. Dimana ketika OTW pulang, Johan pun harus menjadi obat nyamuk akibat di dalam mobil begitu mesrahnya pasangan ini. Jadi gimana kalau misalnya kita ganti PIN ATM kita dengan tanggal pernikahan kita? Wah, mesra sekali bukan? Baru nikah udah berbagi PIN ATM. Ketika sampai di rumah, Broja mau melakukan malam pertama dengan membuka gulungan rambut lalu berkecup ria. Kameramennya gimana sih? Malah menghindar. Dari luar terlihatlah Johan yang sedang menggalau menantikan gilirannya. Enggak dong. Dan hidup lagi galau-galaunya, nelponlah sang kekasih yang meminta hadiah ketika Johan sudah gajian karena terlalu ingin join circle Satria Mahasatir. Nanti kalau kamu udah gajian, kamu beliin aku handphone baru yang kayak boba itu ya. Buset, gajian pertama kali disuruh beliin iPhone. Yang ada minus gajinya. Nah, selesainya berngecas ria, si bos bernama Tika yang baru bangun, ia pun sudah terbagongkan melihat suaminya sudah lockout begitu saja dari kamar, bahkan mengambil seluruh cuan ATM dan kotak perhiasan milik Tika. Terima kasih ya atas semuanya. Aku pergi dan gak akan kembali lagi. Enak kali cuy hidup suaminya, ngecas gratis, cuan gratis. Membaca surat cinta dari Fir'aun membuat Tika seketika meriang merindukan kasih sayang. Apalagi setelah 3 bulan dicas oleh mantan suaminya yang begitu membGGST-kan, ia pun ternyata sudah memiliki member di perutnya dan itu pun membuat emaknya auto bagong. Kok bisa anak gue hamil tapi belum nikah? Jelaskan ke ibu, Maya. Lagian sesama single, ngapain coba mau diajak nikah sirih? Di sisi lain, Johan pun datang ke rumah ayang bebnya bernama Salsa untuk baku hantam dengan bapaknya. Enggak dong. Untuk melamar si ayang beb, tapi setelah bapaknya memberikan tutur kata, mental Johan pun seketika ciut. Kalau kamu sudah menjalankan mahar sebesar 100 juta rupiah. Buset, itu mahar apa DP rumah mewah? Mendengar itu, Johan seketika melockoutkan diri dari sana karena sadar tak memiliki teman yang bisa diberikan kata-kata pinjam dulu 100 juta. Namun Salsa langsung mengejarnya keluar sambil berbacot mengatakan kalau Johan seperti tak niat menikahinya. Ya ilah, woman. Dikira uang tinggal peti apa ya? Kamu tuh gimana sih mas? Niat gak sih kamu nikahin aku? Kebiasaan woman, kalau kita nggak bisa menuhin wedding dreamsnya, seketika dibilang nggak niat cuy. Nah, kembali ke si Tika, kala itu ia sedang dihakimi oleh emaknya karena tak mau mengaku siapa manusia berbatang yang telah mengecasnya sampai menghadirkan member FF di perutnya. Alhasil si mak langsung mengambil HP untuk membuat story di WA, aku galau nits, kumpul bareng skuy. Lalu si Johan yang melihat status majikannya, ia pun langsung cus OTW ke sana untuk melihat majikannya memberikan bacotan no jutsu ke anaknya yang dipaksa segera menikah lagi jika tak mau namanya dicoret dari kakak. Pokoknya kamu harus sekarang juga menikah. Kalau kamu tidak mau, nama kamu akan ibu coret. Jadinya daripada tak memiliki keluarga, si Tika auto membuka lowongan di IG. Sebuah lowongan yang tentunya membuat para jomblo wanto atau ingin melamar khususnya yang good looking. Lagi-lagi good looking cuy. Suami berbahaya. Kamu lihat apa Gali? Buset, dicari suami berbayar. Lu kira paketan Netflix? Melihat anaknya membuka lowongan suami berbayar membuat emaknya nambah ngamuk lagi ketika. Tapi karena Tika hanya bisa menangis dan AFK, sekarang giliran Johan yang kena bacotan si majikan. Namun bacotan itu malahan membuat Johan auto full senyum. Sekarang saya minta tolong sama kamu. Bisa kamu menikah dengan anak saya? Gua jadi Johan mah gasin ae dah mumpung nikah gratis. Lumayan daripada nikahin Salsa. Mendengar itu si Tika langsung menolak Johan yang membuat senyum Johan seketika lenyap dari peradaban. Bu, aku gak bisa nikah sama dia, Bu. Kita berdua beda. Ya iyalah beda, kalau lu sama mah lesbi namanya.
Di sana Mak Tika pun memberikan sebuah hadiah lagi untuk Johan jika mau menerima tawarannya dengan berjanji akan menggiveaway-kan cuan sebesar Saya akan kasih uang kamu 200 juta. yang katanya uang tersebut bisa dipakai nikah lagi dengan pacar Johan. Maksudnya Johan punya 2 istri. Widih, Johan info lokernya dong. Tolak permintaan ibu saya. Saya juga bingung, Mbak. Eleh, lu mah demen-demen aja. Nah malam harinya Johan pun langsung bercurhat ria ke Ayang Bebnya mengira si Ayang Beb akan sakit hati lalu bunuh diri dan meet and greet bersama para anggota begundal di neraka. Tapi tahu-taunya, pacarnya begundal ternyata. Aku disuruh jadi suami bayaran sama bos aku. Aku sih yes. Harusnya kamu juga yes. Mendengar pacarnya auto setuju membuat Johan nambah full senyum dalam hatinya karena kapan lagi kan nikah bayar terus acaranya digratisin? Hasil keesokan harinya Johan langsung melaksanakan pernikahan dengan Tika yang secara langsung juga dihadiri oleh si Salsa. Biar ada gitu diceritain ke anaknya, dulu mamah dilamar bapakmu pakai uang hasil kerja jadi suami bayaran loh. Setelah menikah, Tika pun membuat aturan yang mengharuskan Johan tak boleh merabanya apalagi tidur bareng dengannya di satu kasur hingga membuat senyum di hati Johan pun auto luntur. Ciah, rugi nikah tapi gak dapat belayan istri. Hari demi hari Johan pun melayani Tika layaknya istri yang sedang hamil tapi tentunya hal itu tetap ditolak oleh Tika karena cinta tak bisa dipaksakan. Asik. Pergi sana. Mbak boleh marah dan benci sama saya. Saya bertanggung jawab untuk menjaga Mbak dan juga calon bayi Mbak. Si Johan, lu tahu konsep suami bayaran gak sih? Ini mah si Johan lagi pengen buat Tika beneran cinta cuy. Saya tahu. Kamu cuma mau uang dari ibu saya kan? Nah, ini nambah lagi tololnya. Namanya juga suami bayaran ya elah, ya jelas lah mau uangnya. Setelah diusir disuruh lokot dari kamar, datanglah Salsa yang entah kenapa ia bisa ngespon ke sana, di mana tujuan si lampir ini datang hanya untuk meminta cuan beli ipong, sehingga terpaksa Johan menyerahkan uang DP dari loker suami bayaran senilai 20 juta demi Ayang Bebnya bisa gabung circle Satria Mahasatir. Biar nggak dibilang cabai-cabian ngantuk gitu. Saat mertuanya sedang bersantui ria, ia pun menerima sebuah chat dari temannya yang mengira info loker suami bayaran masih terbuka. Hasil ia pun auto terbagongkan karena baru tahu kalau temannya sempat melihat info loker yang diciptakan anaknya. Dan seketika simak mencari Tika untuk melampiaskan kekesalannya. Lagian udah bikin aib malah memperluas aib. Kala itu Tika lagi-lagi diancam untuk bermesra ria dengan Johan jika tak mau dicoret dari daftar penerima warisan. Hingga saat Ari sudah berganti skin, ia pun langsung mengajak Johan ke pesta para sultan skincare yang tiap hari tebar ke flexingan di sosial media. Namun bukannya bermesraan dengan berciuman di depan umum, enggak dong, itu mah mesum. Si Tika malah menyiram Johan dengan kopi kapal peri sampai membuat para undangan auto terbagongkan. Jadinya saat pulang emaknya lagi-lagi memberikan tutur kata yang lebih ekstrim lagi, menyalahkan anaknya kenapa harus hamil di luar nikah padahal hamil di dalam nikah itu jauh lebih mantap. Kamu nyalahin Gali. Semua ini juga salah kamu. Ibu sadar gak bu kenapa aku jadi seperti ini? Ya karena kamu sakni. Di sisi lain ada Salsa yang sedang memborong seisi restoran. Aku mau ini dong. Ini juga nih. Ini juga boleh. Buset, udah kayak abis hibernasi aja lu. Lalu ia pun dikejutkan dengan Johan yang ternyata juga ada di sana sedang melakukan party untuk usia kandungan Tika yang kini sudah semakin menonjol. Namun Johan bukannya ikut party, yang ada ia hanya jadi babu Tika yang siap disuruh-suruh. Sementara Tika dan emaknya enak-enak menyantap nutrisari rasa jeruk Bali. Apa ini derita jadi suami bayaran ya? Aku harus mau disuruh apa aja. Ya elah, cuman disuruh apa aja tapi dikasih uang 200 juta, kontrak cuman setahun. Gitu aja lu masih ngeluh. Noh, di Karawang demo cuman karena minta loker kerja lu. Nah saat sedang bagong datang lagi sebuah masalah yaitu Ayang Bebnya yang meminta jatah bulanan berupa samsa yang siap menerima segala bacotan dari cangkemnya. Kamu sadar gak sih kamu itu cuma suami bayarannya Maya? Kamu ngapain mesra-mesraan kayak begitu sama dia? Itu dia contohnya. Hasil si Salsa auto jadi si paling tersakiti dengan menyuruh Johan resign jadi suami bayaran, tapi tentunya Johan auto menolak. Udahan aja. Kamu sabar dulu ya. Aku ini baru berjalan 2 bulan. Gua tahu ini Johan diem-diem naruh hati buat Tika. Yang ujung-ujungnya cangkem Ayangnya langsung ditambal dengan berjanji akan memberikan seluruh gaji Johan ke si Ayang demi membuktikan cinta si Johan. Aduh. Begitu nanti aku
Buktiin cinta kok pakai duit, udah kayak nombok kerja aja. Namun baru aja semalam diberikan seluruh cuan oleh Johan, besoknya datang lagi ini lampir menemui Johan untuk meminta cuan. Akibat sekarang si Salsa jadi buronan preman pinjol. Hasil daripada si Ayang dieksekusi oleh para debt kolektor pinjol, Johan pun terpaksa harus meminjam uang juga di aplikasi pinjol untuk membayar pinjol pacarnya. Lah, apa bedanya dong? Gali lubang tutup lubang dong. Selesai memberikan santunan ke woman yang matre, Johan pun mendapatkan misi dari Tika untuk memetik mangga muda yang tingkat keasamannya tak bisa ditampung oleh lidah. Jadinya mendapatkan misi tersebut, Johan langsung mengcosplay menjadi Sun Gokong yang saat sudah mendapatkan mangga malah terkena prank dari si Tika. Aduh, Mbak. Ya elah, turun segitu doang. Nah, saat Tika mau mencaplok mangga, Karma pun langsung ngespon secara instan di depan matanya karena tiba-tiba ada seekor kalajengking. Ini hewan kenapa bisa ngespon di sana, cuy? Kala itu Johan yang melihat istrinya mau diwastetkan kalajengking, ia pun langsung menggedik si kalajengking sampai dari sinilah muncul benih-benih cinta antara Johan dengan si Tika. Ya, Tika enggak sih. Apakah ini yang dinamakan cinta? Buset, cuman gituan doang langsung cinta. Selemah itukah imanmu Johan? Malam harinya seperti menantu pada umumnya selalu mencoba mendekati diri dengan mertua, di mana Johan mencoba memberikan masukan ke mertuanya. Aduh, gua bingung cuy. Ini mak mau disebut mertua atau majikan sih? Yang kata Johan, Tika menjadi nakal karena butuh perhatian dari seorang ayah. Akibat dari kecil ayahnya sudah duluan menuju wallpaper lumba-lumba. Ayahnya Mbak Maya kan sudah tidak ada, jadi Mbak Maya juga kurang perhatian. Ayolah bu, cari bapak baru atau sekalian aja nikah sama Johan. Mayan kan dapat 200 juta lagi. Mendengar curhatan Johan, si mak jadi kepikiran. Oh iya juga ya, udah lama nih gak berburu duda Firaun. Namun besoknya bukannya mencari duda di grup Facebook, si mak lebih memilih memberikan kado untuk anaknya yang sebentar lagi akan meloginkan seorang cucu. Orang kaya mah bebas, belum lahiran aja udah didekor. Si Tika yang sangat bahagia, ia pun langsung salim ke ibunya seperti orang mau lock out dari rumah. Tapi ternyata bukannya Tika yang lock out, melainkan si mak yang udah ada janji ikut Take Me Out Indonesia. Sehingga meninggalkan Johan dengan Tika berduaan yang pada saat itu baru aja ditinggal. Tika lagi-lagi kumat memberikan bacotan ke Johan. Karena rupanya Tika adalah member of Begundal. Tahu apa kamu soal ibu saya? Ibu nggak lebih dari sumber kekayaan. Buset, udah kayak gini masa nyayangin emak aja kagak bisa cuy. Heran gua. Mendengar itu Johan mencoba mengajak Tika menuju jalan kebenaran. Tapi tetap tak berhasil sampai Johan mulai berpikir, kok woman yang deket sama gue begundal semua ya? Nah, tak berselang lama si beban kehidupan pun meng-WA Johan untuk ketemuan di sebuah taman. Yang dimana tujuannya hanya untuk meminta cuan-cuan dan cuan akibat tunggakan kartu kreditnya sudah melewati batas. Ya kenapa harus aku yang bayar? Ya karena aku calon istri kamu. Baru calon. Royal sih boleh, goblok jangan ya guys ya. Tetap utamakan keluarga cuy. Di sana Johan pun mulai sadar kalau Salsanya tersaknikan dengan cuannya saja hingga keluarlah kata-kata sakti yang sangat susah dikeluarkan oleh para manusia berbatang versi setia. Mulai sekarang, kita akhiri hubungan kita. Asik. Mendengar ulti dari cangkem Johan membuat Salsa atau ingin balas dendam dengan mendatangi mertua Johan. Widih, wuling. Biasanya mah Avanza Spe Intel mentok-mentok orang kaya di sini. Yang langsung mengultinya dengan kata-kata, Tante harus kasih duit aku. sampai tak sengaja mengsindra Tensei. Namun beruntung Salsa berhasil ditangkap oleh seorang minion dan akhirnya si mak pun mewastetkan diri dari peradaban dengan memberikan Johan pesan immortality sebelum beliau kembali ke kursi penonton. Ini mungkin sudah waktunya saya harus pergi. Tolong jaga Maya baik-baik. Mendengar itu si Johan auto panik karena mertuanya belum melunasi uang jobnya sebagai suami bayaran. Apalagi ketika Johan menghubungi Tika, buset. Lagi hamil gede bisa-bisanya malah dugem. Si Tika bukannya berduka, yang ada ia auto full senyum mengetahui emaknya sudah kembali ke wallpaper lumba-lumba. Ibu kamu meninggal, Mai. Akhirnya aku bisa bebas. Ini anak lagi make atau gimana dah? Emak meninggoy malah demen. Keesokan harinya saat pemakaman si mak, Mita bin Alex, widih King Alex, keturunan King Alex cuy, pantasan aja bukan kaleng-kaleng.
Di sana bisa-bisanya Tika sama sekali tak hadir karena lebih baik berdugem ria. Di mana saat Tika baru pulang, ngesponlah seorang pengacara yang ingin membacakan surat cinta dari Starla karangan si emak yang isinya auto membuat Tika ingin melenyapkan diri dari muka bumi. Beliau berwasiat kalau Mbak Maya tidak akan mendapatkan harta warisan dari Ibu Mita sepeser pun. Nunggu emak koit biar dapat warisan, pas koit warisannya ternyata bukan buat dia. Kala itu Tika auto ngamuk karena bisa-bisanya suami bayarannya yang dapat harta warisan milik si emak. Aduh, ini Mak Johan ngidam Max Win kah? Segala kokian tertanam pada diri beliau cuy. Kamu menghasut apa ke ibu saya? Sampai-sampai harta warisan ibu saya jatuh ke tangan kamu semuanya. Hasil karena surat wasiat buatan emaknya tak tepat sasaran, saat malam tiba Tika pun menyewa perempuan begundal yaitu Salsa. Ngapain kamu ngajakin aku ketemuan? Saya mau kamu deketin Gali lagi. Uang ini buat kamu. Oke. Moodnya Salsa gampang banget cuy, kasih uang aja. Yang disuruh untuk menjalani misi mengcosplay menjadi wanita dengan rahim kuanget buang. Lalu kejadian tersebut divideokan oleh Tika, berharap video itu bisa viral tersebar luas di media sosial. Dan dilihat juga oleh pengacaranya agar mau memindahkan seluruh warisan Johan menjadi milik Tika. Emang bisa gitu ya? Namun beroja berbuat sebuah kebegundalan, Tika pun harus terkena jurus senggol dong oleh Pansas Intel hingga meet and greet dengan beton. Jadinya saat dibawa ke RS, sang dokter anti kematian pun mengatakan, kondisi istri Bapak saat ini sangat lemah. Ya ilah dok, itu habis tabrakan. Semua orang juga tahu lemah. Kala itu Johan pun harus membelikan immortal untuk istrinya, di mana saat Tika udah sadar barulah ia bisa kembali ke jalan kebenaran. Dengan memberikan senyuman semanis gulanya, lalu sedikit mengeluarkan bensin dari matanya akibat selang bensin hidungnya mengalami kebocoran. Hingga ujung-ujungnya keluarlah kata-kata maaf dari cangkem Tika dan mau menerima Johan menjadi suami real bukan bayaran lagi. Widih, enak kali nasib Johan ya. Sementara di luar muncullah lampir yang mendengar percakapan mereka. Hasil Salsa yang dendam, ia pun langsung datang ke tempat bayi Tika dilahirkan untuk melakukan penilepan bagaikan para koruptor. Tapi sayangnya berhasil dilihat oleh Johan sehingga Salsa pun bisa ditransferkan menuju penjara staycation untuk waktu yang cukup lama. Nah, beberapa hari kemudian Tika pun akhirnya bisa meet and greet ke makam emaknya untuk meminta maaf. Hingga akhirnya film ini ditutup dengan kebahagiaan mereka berdua yang kini bisa hidup sebagai sepasang suami istri. Wah, modal lamar jadi suami bayaran dapat warisan plus istri beneran. Hoki satu planet dipakai Johan cuy. Oke, pesan mortalitinya di sini, jangan jadi penyahat kelamin bro.